kadang-kadang kita bernilai picik memvonis seseorang tanpa kita tahu dalamannya seperti apa. Dan tidak semua yang baik kemasannya, dalamannya baik juga. Ember ada dua, ya. Kita wudhu, muka dicelupin ke ember pertama. Pada saat wajah kita ditempelkan ke mana? Ke ember pertama, ini tangan nyelup di ember kedua. Sekarang diangkat bareng. Pertanyaannya, air di ember pertama mustamal nggak? Air di ember kedua mustamal nggak? Hah? Jujur ya? Hah? Mustamal nggak? Hah? Air di ember kedua, kan ember pertama pakai muka, ya. Tangan ke ember ke. Sekarang diangkat muka, tangan juga diangkat. Pertanyaannya, air di ember pertama mustamal? Air di ember kedua? Ya. Coba Pro Jokowi mustamal deh. Mustamal. Hah? Mustamal. Nah, tegas kalau gitu baju jadi salah. Air di ember kedua tidak mustakmal. Alasannya dua. Satu, belum saatnya basuh tangan. Saat itu masih fase atau jadwalnya basuh muka. Jadi walau tangan dicelupin sampai 100 kali juga nggak ada masalah. Kenapa? Masih jadwalnya basuh wajah. Jadi tangan belum dapat jadwal. Yang kedua, kita belum niat basuh tangan untuk wudu. Ini mah baru niat celupin tangan, bukan untuk wudu. Karena kita akan niat basuh tangan itu jika setelah selesai wajah. Jadi dua alasannya. Sampai di sini tidak dapat dipahami? Maka saya kasih ilustrasi yang keempat. Ya, ilustrasi yang keempat. Wajah dicelupin ke ember pertama. Kita angkat. Air di ember pertama udah pasti mustamal. Gitu. Begitu mau basuh tangan, korek nyemplung ke ember kedua. Sikat gigi nyemplung ke ember kedua. Kita ambil pakai tangan. Terus kita angkat. Berpisah tangan dengan air di ember kedua. Mustamal enggak? Hah? Cin, jawab aja Cin. Tepuk tangan aja Cin. Air di ember kedua masih belum mustakmal. Kenapa? Walaupun kita celupkan tangan, tapi nyelupin tangannya itu karena niat mau ambil, bukan mau menghilangkan hadas, bukan mau basuh tangan. Gitu. Jadi para hadirin, air hanya akan mustakmal setelah pertama airnya sedikit, yang kedua sudah berpisah dari anggota wudu, yang ketiga anggota wudu yang dimaksud. Maksud anggota wudu yang dimaksud adalah satu, sudah saatnya basuh anggota itu. Yang kedua, kita bertujuan untuk membasuh itu, untuk wudu. Kalau bahasa kita rofil hadas. Maka walaupun sudah saatnya tangan, tapi kalau tidak diniatkan untuk hilangkan hadas tangan, maka ini tidak menyebabkan mustamal. Baru kita masukkan ke bahasan. Lau ada kolal mutawadiu yadahu bi qasdil ghusli anil hadas. Ya. Tapi itu bi qasdil ghusli anil hadasi. Bila niati tirofin wala qasdi ahdil ma'i li ghadin akhar soro mustamalan bin nisbati li ghairiyatihi. Jika ayeuna
jahit basuh wajah untuk wudhu. Dibasuhnya pakai tangan, airnya di ember, ya. Terus disedok ya, atau diambil lah. Ambil air dari ember pakai tangan, set. Nawaitul wudu lillahi ta'ala. Air bekas wajah nggak ada yang balik ke ember. 1, ambil lagi, rep. 2, ambil lagi, rep. 3, baru selesai wajah. Pertanyaannya, air di ember mustamal nggak? Enggak. Kenapa? Yang kena tangan. Saat itu masih jadwalnya. Jadi enggak mus. Kenapa? Yang masuk tangan, jadwalnya wajah. Beda dengan yang pertama tadi. Tadi makan yang masuk wajah, dicelupin gitu. Nah, akhirnya kalau jadwalnya wajah yang masuk tangan itu tidak mustakmal, sekarang gimana kalau yang masuknya tangan? Berarti di jadwal tangan. Air seember, sekarang udah jadwalnya tangan, kita masukin tangan ke situ, loh, sampai situ, kita angkat. Gimana tuh air? Mustakmal nggak? Mustakmal. Jadi untuk tangan kiri nggak boleh pakai air yang itu lagi, harus diganti airnya. Kenapa? Karena air yang itu mustakmal dengan tangan yang kanan. Gitu. Tenang ngopi, dia menangkan dia ngomong. Sebab lupa peragaan ya. Atau cuma segini. Tadi kan sesiput ya. Ini dicelupin doang. Dicelupin doang. Sakit, begitu diangkat mustakmal. Tapi mustakmal juga binisbati li ghairi yadihi. Mustakmal jika untuk basuh selain tangan. Untuk tangan kiri mustakmal, untuk usap kepala mustakmal, untuk basuh kaki mustakmal. Tidak bisa dipakai untuk yang lain. Dia hanya bisa dipakai untuk ini. Gitu. Begitupun dalam mandi junub. Ya, dalam mandi junub, dalam wudu, awas jangan sampai ada tangan masuk ke dalam bak mandi atau ke dalam ember. Karena jika saatnya basuh tangan itu menyebabkan mustakmal. Kalau dalam wudu enak. Pertanyaannya gimana kalau dalam kasus mandi junub? Sebab mandi junub anggotanya semua, dari rambut sampai kaki. Terus dalam mandi junub tidak ada tartib. Jadi kalau air 1 bak kita celupin muka dulu, itu air langsung mustakmal. Kita celupin tangan dulu, maka itu air pun jadi mustakmal. Kita celupin kaki dulu, maka itu air jadi mustakmal. Kenapa? Anggota junub semua. Tidak seperti dalam wudu. Tuh. Nah, ya problema pertama. Jadi jika kita memasukkan anggota wudu ke dalam air, itu akan menyebabkan mustakmal bagi anggota wudu selain tangan yang masuk. Gitu. Nah, atau yang keempat. Yang keempat seperti ini. Ada orang mau basuh tangan, wudunya pakai gayung. Sekarang sudah basuh wajah, selesai wajah tuh. Sekarang mau basuh tangan kanan. Terus ambil air pakai gayung. Yang dipegang gagang gayung menjorok ke depan, sehingga jempolnya masuk ke gayung. Segini, jempol masuk ke gayung. Ya, disiuk tuh, jempol masuk. Sekarang dikucurin ke tangan.
Pertanyaannya, ini air dari gayung kiri jatuh kena ke tangan kanan, masih mustamal apa belum? Hah? Mustamal enggak? Cin, jawab deh Cin. Sekarang apa Cin? Hah? Gimana? Belum ya? Belum. Ini tandanya Pro Jokowi. Iya belum dia. Nah, ini tadi dikasih kode jempol masuk ke gayung, ya, jempol masuk ke. Sedangkan saat itu sudah jadwalnya basuh tangan, airnya cuma segayung sedikit. Sekarang jempol nyelup ke situ, masuk ke situ. Begitu air ini pisah dari gayung, nempel ke tangan kanan, maka itu air jadi mustakmal. Kenapa? Yang nyelup jempolnya jempol kiri, sedangkan ini tangan itu. Sorok mustamalan bin nisbati li ghairi yadihi, maka ini air di gayung mustakmal jika dibasuh untuk tangan kanan. Gitu. Jadi begitu air pisah dari gayung datang ke tangan kanan, maka itu air sudah mustakmal. Kenapa? Air nih ada jempol situ, jempolnya iseng deh. Padahal kalau udah ada jempol yang nempel atau udah ada jari yang nempel ke situ, maka ini nggak masalah. Ya. Siuk, ambil air pakai gayung, ya, nggak ada satupun anggota ini yang masuk ke situ, itu aman. Tapi begitu jempol ikut, jempol langsung, kabarin tuh, ya, pegang gagang gayung, ini jempol masuk nih, kan itu tangan jempol jadi kerendam, ya. Ya karena itu adkhalal mutawadi'u yadahu, kita memasukkan juzna tangan kepada air. Begitu terpisah, maka sorok mustamalan binisbati li ghairi yadi, datang ke tangan kanan jadi mustakmal. Aduh, liurnya. Berarti itu pakai gayung. Maka terakhir, solusinya seperti apa? Maka kita pelajari di sini. Yang nyelup ke air bermasalah itu apa? Wajah dan tangan. Ya. Sementara ada satu yang bolak-balik ke air tapi nggak bikin masalah. Siapa itu? Apa itu? Gayung. Gayung mah mundar-mandir masuk ke air, ke ember, mengakibatkan mustamal nggak? Tidak. Sedangkan para hadirin, tangan kita diciptakan oleh Allah fleksibel. Ya, bisa jadi tinju, bisa jadi ngorong, bisa jadi gayung. Pertanyaannya, gimana kalau tangan kita dijadikan gayung? Itu, anggap untuk wudu tangan kita dijadikan gayung. Ya. Seperti kasus pertama, ambil air untuk wajah, mustakmal tidak? Tidak. Sekarang ambil air untuk tangan. Tapi ya, kita ambil air pakai tangan dengan meniatkan tangan ini sebagai gayung. Ya, kita niatkan tangan sebagai gayung. Mustakmal tidak? Oh, maaf. Yang tadi mustakmal itu jika bila niati diirofin, kalau tidak meniatkan tangan sebagai gayung. Maka mafhumnya, jika kita celupkan tangan ke dalam air terus meniatkan iktirof, tangan dijadikan gayung, maka itu tidak mengakibatkan mustakmal. Ya, sekali lagi, jika kita celupkan tangan ke dalam air yang sedikit terus untuk membasuh tangan, namun kita niatkan tangan sebagai gayung, maka air di ember tidak mustakmal. Kenapa? Kita niat iktiraf. Oleh karena itu, solusinya jika kita wudu, jika kita mandi junub, terus kita sedokin pakai gayung,
maka niatkan tangan sebagai gayung. Jadi nanti jika ada tangan masuk ke air, ini sudah terantisipasi dari pertama, tidak akan ada air yang mustakmal karena tangan kita bukan anggota wudu, tangan kita bukan anggota junub, tapi tangan kita sedang berperan menjadi gayung. Pertanyaan anak, bagaimana niat iktiraf dan kapan niat iktiraf? Gitu. Saya nanyakan, ya dijelasin seperti itu. Gampang, tinggal niatin jadi gayung aja. Nah pertanyaannya, kapan mesti niat iktiraf? Dan seperti apa niat iktiraf? Pertama, niat iktiraf cukup dalam hati. Kita tekadkan dalam hati, ini tangan mau saya jadiin paniuk. Paniuknya? Paniuk apa? Enggak, soalnya kalau gayung itu kan khusus. Banyak paniuk selain gayung. Anggap gayung ini ya. Saya niat dalam hati aja. Dalam hati saya niatkan ini tangan sebagai gayung. 2, waktu niat iktiraf. 1, jika dalam wudu. Ya. Jika dalam wudu, ini tempatnya ada 3. Ya. 3. 1, ba'da taslisi wajhil muhdis. Niat iktiraf dilaksanakan yang pertama jika setelah basuh wajah 3 kali sebelum basuh tangan. Ya, boleh dicatat. Setelah 3 kali basuh tangan, basuh wajah, tuh, ketika mau basuh tangan, gitu. Sabada basuh wajah 3 kali dan sebelum mau basuh tangan. Itu yang pertama. Ya. Jadi begitu mau basuh tangan tuh kita niat dulu di sana. Saya niatkan tangan ini sebagai gayung. 2, au ba'dal ghuslatil ula in iktasara in qasada iktisara alaiha. Gitu. Atau setelah basuhan pertama jika kita mau basuh wajah cuma sekali. Gitu. Setelah basuhan pertama jika kita niat basuh wajah cuma sekali dan sebelum basuh tangan. Gitu. 2 tak. Serius amat mat. 3, setelah selesai basuhan wajah yang wajib dan sebelum basuh tangan. Ini tempatnya. Setelah selesai basuhan wajah yang wajib dan sebelum basuh tangan. Nah, kalau yang ketiga ini umum. Tidak ditentukan basuhan wajah pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kenapa? Nah, perlu diulas sedikit. Jadi dia, para hadirin, ada basuh wajah yang wajib, ada basuh wajah yang sunnah. Basuh wajah yang wajib adalah basuhan yang mengenai seluruh wajah, sehingga walatra sempurna basuhan mengenai seluruh juzna wajah. Itulah yang disebut basuhan yang wajib. Bisa dengan sekali basuh, bisa dengan 2 kali basuh, maka 2 dihitung 1. Bisa dengan 3 kali basuh, maka 3 dihitung 1. Contoh bajil, nawaitul wudu lillahi ta'ala, banjur baru jidat doang. Dari jidat ke bawah belum kena, wudu lagi, surat. Wah, udah beres nih. Ada lakban nempel. Ya elah, soekeun, ambil lagi, surat. Berapa? 4 kali, tapi dihitung 1. Alhamdulillah. Ayat dulu lagi, soekeun lagi. 5 dihitung 1.
Itu namanya basuhan yang wajib. Nah, habis itu baru sekarang mau basuh tangan. Disitulah saya niat ini tangan jadi gayung. Celupin tuh ke air, celupin, ambil lagi, tidak masalah. Kenapa? Sekarang tangan sedang jadi gayung. Jadi tidak berakibat atau berdampak akan mustakmalnya air. Kata lamun dina naon? Dina wudu. Setelah basuh wajah menjelang basuh tangan, disitulah niatnya ihram. Jangan telat, jangan terlambat. Kalau terlambat keburu mustakmal. Air udah, tangan udah keburu nyelup, kita baru niat, bahaya itu. Air bisa jadi mustakmal. Itu. Tapi bisa wae asal ada meja. Atau dua, jika dalam mandi junub. Nah, jika dalam mandi junub airnya sedikit, terus gimana tuh? Kita mau niatkan tangan sebagai gayung, maka niatnya itu kubailah usulil ma'i lil aqdo, menjelang air kena ke dalam, kena kepada anggota junub. Itu tempatnya. Kubailah usulil ma'i lil aqdo, menjelang. Kalau menjelang itu bukan sebelum ya, tapi menjelang mah sebelum tapi udah benar-benar dekat gitu. Kalau sebelum kan panjang. Jadi begitu Mangroni ambil air, begitu air udah mau dibanjurin karena awak, sebelum air mau datang, Mangroni baru buru-buru niat tuh. Saya niat tangan dijadikan banyu, saya niat tangan dijadikan kayu, gitu. Jadi begitu nempel nawaitul ghusla li rabbil jinabah fardhulillah ta'ala. Kata lamun dina mandi junub. Jadi tangan kalau begitu celup-celup karena air oke moal masalah. Itu para hadirin, kan ianya lau anholal mutawadi'u yadam. Sebetulnya parfum ieu jika dibabarkan bakal lumayan pelik. Ya, ieu teh bisa bikin 12 qodiyah. Namun gitu, saya ambil yang simple dibikin 5, itu pun karena yang banyak kejadiannya. Adapun yang 7 lagi jarang kejadiannya, maka disampaikan yang 5 gitu. Nah, pertama, apa pesan dari lau adolal mutawadi'u? Pesan tasawuf dia. Jadi dia para hadirin ayah kiai nyanyi pada saat alumnian, atau ada kiai foto-foto di Borobudur pakai kacamata. Akan ada kiai ketemu sama muridnya. Itu muridnya yang pertama tukang oas, yang satu lagi muridnya tukang adu ayam. Itu si kiai pakai celana lepis, udah pakai gamis, udah pakai ini di dalam mobil. Begitu lihat muridnya pakai lepis, ganti. Sini minta celana lepis, minta kaos. Bahkan si kiai pakai kalung rantai itu. Datang ke muridnya, sasalaman biasa. Bahkan bikin kamar yang gaplek mau. Ayah deh kiai nyanyi jeung babaturan anak. Nyanyi, aku di sini. Nah, itulah ada orang memasukkan tangan ke dalam air, si Akma airnya jadi mustakmal. Satu lagi si B memasukkan tangannya ke dalam air, tapi kenapa si B tidak mustakmal? Perbedaannya satu, karena si B niat ihram, niat menjadikan tangan sebagai gayung. Menurut Johir mata dua-duanya sama. Tapi kenapa hukum menjatuhkan vonis si ini mustakmal, si ini tidak? Karena niat. Gitu. Kurang kudu bijak.
supaya ditilai bahwa orang tinggi ilmu. Orang yang ilmunya banyak, yang ilmunya tinggi akan lebih bijaksana melihat dan menilai orang lain. Sehingga begitu kita lihat ada seorang kiai main gapleh dengan muridnya, jika dia bijak tidak langsung memvonis kiai sesat, tapi dina hate mungkin eta kiai keur idholu surur ka muridna. Karena lamun si kiai tadi datang kasih murid yang tukang las, datang kasih murid yang tukang ngadu ayam dengan dandanan gamis, dengan dandanan jas, mungkin si muridnya lari. Jangankan masuk nasihat dan lain sebagainya, nu aya muridnya kalah lari. Kenapa? Malu sama guru. Betul. Ada kiai dengan kiai baru bertemu setelah sekian lama. Begitu bertemu mereka nyanyi-nyanyi, melepas rindu. Idholus surur. Nyalain si sururi. Idholus surur. Memberikan kebahagiaan kepada teman. Johirna nyanyi tapi hatena niat idholus surur. Iya lu punya para hadirin. Lamun si Sopi nyanyi dosa gitu. Tapi lamun anu idholus surur nyanyi manehna jadi ganjaran. Ingat para hadirin, innamal a'malu binniyat wa innamal itu. Amalan itu gimana hati ya? Lamun Kang Haji Ajib Miftahul Huda nyanyi bareng alumnina jadi ganjaran bagi Haji Ajib. Si Mamat baca Quran kadang-kadang doraka kene. Gitu. Ibarat apa? Pisau, mangopi, pisau kalau dipegang sama emak-emak buat ngiris bawang, biarin. Pisau kalau kita pegang buat ngupas buah, biarin. Tapi kalau pisau dipegang sama anak kecil, ambil. Kalau pisau dipegang sama orang, sama penjahat, ambil, rampas. Itulah. Jadi lamun aya kiai nyanyi, ulah waka dicarekan, ulah waka langsung kurang picik. Mun arek bener-bener menilai, lihat dulu kronologinya. Kapan dia, sebelumnya apa dulu, siapa yang diajak nyanyi, siapa yang ngedap ini. Kenapa? Kadang-kadang kita bernilai picik memvonis seseorang tanpa kita tahu dalamannya seperti apa. Gitu, nyanyi macangkan doang ya. Si kiai tadi main gapleh, itu gapleh cuma kemasanan doang, dalamannya bener dia maniat bener gitu. Dan tidak semua yang baik kemasannya, dalamannya baik juga. Model tadi si Mamat baca Quran tapi memang target 2 juta ya. Aku untuk si aku sama si Bagil 2 juta aku di luar sepaket. Mau sepaket? Sana ya? Ajis, Bagil, Mamat baca Quran, hebat, bacaan apa sih? Tujuan anak 2 juta. Orang yang begini kalah sama kiai yang nyanyi sama muridnya tapi niat itu halus surur, ingin membahagiakan mereka, ingin membuka jarak antara guru dan murid supaya si murid lebih terbuka ke gurunya. Karena eta si murid jadi tukang kelas, si murid jadi ngadu hayam karena memang tidak ada kedekatan dengan si guru, jadi kurang baik hubungan dengan guru. Nah aja aku guru dibuka di dunia tak, ayo siap terbuka jeung aing hayang bener terima. Gitu para hadirin. Iyalah pesan moral dina al-halal mutawadi. Sebagai penutup, ayeuna tanggal 8 Muharram. Besok ayeuna tanggal 7 Muharram, Sabtu tanggal 7. Sabtu tanggal 8. Ahad tanggal 9, Senin tanggal 10. Saya mengajak pada diri saya yang menghadir di dia, insya Allah 9, 10 atau minimal tanggal 10 kita puasa Asyura. Oke? Si Mamad lamun diajak hatena nyeletuk kene. Lah aing kan ora kene. Tamat. Ya. Ayeuna si Dumung puasa Asyura hatena mungkin nyeletuk kene. Masih muda. Entar aja kalau udah. Nah, ayeuna Haji Dayat di sekolah apa ora? Hah? Dong gitu. Ora kene ya. Nah, enggak mustahil nih. Orang-orang yang udah lewat 40 atau yang mau 50 sekarang, dulu waktu umur 20 tahunnya ngomong begitu.
Begitu diajak puasa Muharram, begitu diajak puasa Senin Kamis, ntar aja tuaan dikit. Ya. Nah, aneh nah eta komentar seperti itu ayeuna aya keneh. Ya. Aneh na tuh. Ya. Mang Taufik diajak, ntar belum tua amat. Begitu tuh. Jadi jangan sampai ya pertanyaan kita di komentaran seperti dulu lagi. Ingat, komentar itu tuh 20 tahun yang lalu. Komentar seperti tadi 15 tahun yang lalu. Inilah saatnya. Dan yang kedua gitu. Eta komentar kos gitu teh berdampak aya tapakna. Ieu urang mepikeun ka ayeuna komentar kitu keneh wae. Kunaon sababaraha tiap aya perintah eta komentarna begitu. Ya, ujungnya sekarang begitu lagi. Ya, waktu umur 20 itu misalkan Abdurrahman Al-Faridi, yuk Senin Kamis ntar aja tuan dikit. Umur 25, ayo ntar aja tuan dikit. Sekarang udah 40 lebih, ntar aja tuan dikit. Umur 4. Nah, jadi kalau enggak 9-10 minimal tanggal 10 insya Allah ya. Urang peperangan puasa ini ayo urang mah tanggal 10 ya. Poe mingguna sebab aya 2 tempat jadi moal puasa. Aing lamun puasa wae moal kuat ngomong. Wa ghairu mutaqayyirin wallahu a'lam.